Sekarang kita akan membahas tentang regenerasi pada invertebrata dan vertebrata, pada hewan yang tidak bertulang belakang dan hewan yang bertulang belakang. Kawan-kawan sudah tahu ya mengenai regenerasi. Sekarang kita bahas kembali apa regenerasi. Jadi, regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Pada hewan tingkat tinggi, misalnya seperti manusia, proses regenerasi hanya terbatas pada jaringan saja. Jadi, perbaikannya itu hanya terbatas pada jaringan, atau bahkan hanya selnya saja yang bisa diperbaiki. Namun, pada hewan tingkat rendah, proses regenerasi dapat sampai pada tingkat organ. Jadi, organ hati misalnya itu kalau hewan tingkat rendah bisa diperbaiki oleh mereka. Bahkan nanti ada yang bisa membuat individu baru dari potongan-potongan yang rusak. Oke, akan kita bahas pada materi berikutnya. Regenerasi pada invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama kita akan membahas mengenai hewan hidra atau dari Coleantrata. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Roland Peter, peneliti regenerasi biologi dari Universitas Salzburg, menunjukkan bahwa pada hidra sekitar 40% nih sel tubuhnya terdiri dari sel induk. Jadi, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya diperlukan sekitar 10.000 sel untuk melakukan regenerasi secara lengkap menjadi seekor hidra yang sempurna. Jadi prosesnya nggak rumit ya, cukup memerlukan 10.000 sel bisa jadi individu baru. Oke, selanjutnya itu ada planaria. Kawan-kawan udah tahu ya mengenai planaria. Jadi planaria ini bisa membuat menjadi individu baru dari potongan. Bahkan saat mereka dipotong, mereka akan berubah menjadi individu baru, akan membentuk individu baru. Nah, planaria ini merupakan hewan yang paling tinggi daya regenerasinya. 1/300 dari 1/300 dari bagian tubuhnya dapat menjadi individu baru yang sempurna. Misalnya apabila planaria ini dipotong dua secara melintang, akan terbentuk dua cacing yang identik. Bisa dilihat pada gambar. Ketika satu planaria dipotong menjadi dua, akan menjadi dua individu baru yang sempurna. Berikutnya yaitu regenerasi pada filum Echinodermata dan Annelida. Nah, pada Echinodermata ini misalnya seekor bintang laut. Kalau dicincang oleh nelayan lalu dilemparkan lagi ke laut, tiap cincangan kecil dapat lagi tumbuh jadi individu baru. Dapat dilihat pada gambar, sama seperti planaria tadi ya, tetapi lebih tinggi regenerasi planaria. Ketika bintang laut dipotong menjadi dua, maka akan terbentuk individu baru yang sempurna. Nah, kalau pada Annelida ini mempunyai daya regenerasi yang terbatas. Apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh lagi menjadi individu baru yang sempurna. Tetapi segmennya tidak selengkap semula. Alat genitalianya tidak ikut beregenerasi. Segmen di tubuhnya itu tidak lengkap dan juga alat genitalnya tidak ikut beregenerasi. Berikutnya ada filum Mollusca. Nah, kalau Mollusca ini memiliki daya regenerasi yang kecil. Luka pada Mollusca sering disebabkan oleh predasi ataupun juga benturan fisik. Nah, salah satu contoh penyembuhan luka dan regenerasi yaitu pada mantel pada Mollusca spesies Atrina vexillum. Nah, pada dilihat di gambar itu kan ada kayak robekan pada mantelnya. Setelah 24 hari, sekitar 24 hari baru kembali luka tersebut kembali jadi bagus, kembali ke bentuk semula.
memerlukan waktu 24 hari. Jadi pada moluska itu terbatas. Nah, kalau pada arthropoda, misalnya yaitu crustacea, termasuk ke dalam hewan yang tinggi daya regenerasinya lebih tinggi daripada moluska. Di dalam filum ini, baik tingkat larva maupun dewasa, akan tetapi pada insekta terbatas pada waktu larvanya saja. Pada laba-laba dan kepiting, melepaskan sendiri ruas-ruas kaki. Jadi kalau pada arthropoda ini, regenerasinya bisa disebut dengan autotomi, melepaskan ruas-ruas kaki misalnya kalau dalam bahaya. Nah, berikutnya kita akan membahas regenerasi pada vertebrata, hewan bertulang belakang. Yang pertama yaitu ada aves. Nah, kalau pada aves ini daya regenerasinya hanya terjadi pada sebagian kecil paruh. Regenerasi aves hanya terbatas pada penyembuhan luka. Bagian tubuh yang lepas tidak bisa ditumbuhkan kembali. Nah, misalnya pada paruhnya ada luka, jadi bisa aja sembuh kalau lukanya nggak parah. Oke, kalau pada amfibi itu secara eksperimental dilakukan amputasi terhadap ekor salamander. Jadi ada yang melakukan penelitian terhadap salamander. Nah, ternyata hasil regenerasi itu tidak sama seperti semula. Ekor baru tidak mengandung notochord. Jadi ada bagian notochord pada ekor salamander. Dan vertebra yang baru hanya terdiri dari ruas-ruas tulang rawan. Ruas-ruas itu hanya menyelimuti batang saraf medula spinalis. Jadi jumlah ruas vertebra itu tidak selengkap asal. Bisa dilihat pada gambar. Misalnya pada ekor salamander ketika dipotong tidak bisa kembali seperti semula. Ruas-ruasnya tidak lengkap lagi seperti semula. Oke, kita lanjut ke vertebrata lain yaitu reptil dan spesies. Regenerasi pada vertebrata reptil. Salah satu spesiesnya yaitu ada cicak. Nah, kalau cicak ini mempunyai daya regenerasi pada bagian ekor yang putus dengan cukup kokoh. Nah, regenerasi tersebut diikuti oleh suatu proses yaitu autotomi. Nah, apa sih itu autotomi? Mungkin kawan-kawan ada yang sudah tahu, tapi kita bahas kembali yaitu autotomi adalah proses adaptasi yang khusus membantu hewan melepaskan diri dari serangan musuh. Jadi autotomi merupakan perwujudan dari mutilasi diri. Dapat dilihat pada gambar ketika cicak merasa dalam bahaya, dia memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri. Nah, kalau pada Pisces atau ikan, regenerasinya terbatas hanya pada sirip ya. Regenerasi pada sirip ikan digolongkan sebagai regenerasi euphemorik. Jadi teman-teman bisa lihat pada paper yang kami bagikan, di situ ada, atau bisa juga kawan-kawan mencari di sumber lain apa sih maksud dari regenerasi euphemorik. Nah, selanjutnya pada mamalia nih. Pada mamalia, misalnya termasuk manusia, daya regenerasinya itu kecil sekali, hanya terbatas pada taraf histologis, tidak sampai anatomis. Jaringan yang dapat beregenerasi ialah tulang rawan, otot, saraf, jaringan ikat, dan juga beberapa kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Nah, itu pun memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya kawan-kawan ada yang pernah luka nih, pernah tergores pisau misalnya. Nah, ketika luka itu ada yang pernah menghitung nggak berapa lama sembuhnya? Kalau misalnya luka sedikit aja, cukup lama ya. Jadi daya regenerasinya kecil. Oke, sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.